Selamat pagi keluarga sehat dimanapun Anda berada. Ya, kita bersuara kembali dalam talk show kesehatan yang selalu kami hadirkan di ruang dengar keluarga sehat setiap harinya pasti. Di setiap hari Kamis mulai pukul 10 hingga selesai, dan mohon maaf ya, untuk hari ini kita agak telat sedikit ya. Kita mulai pada setengah 11 hingga selesai ya. Pada talk show kesehatan pada pagi hari ini ya, di mana setiap episodenya talk show kesehatan kita menghadirkan membahas tentang topik-topik yang sedang up to date pastinya, dan informasi-informasi yang kami berikan pastinya berbeda ya setiap minggunya, dan menghadirkan narasumber yang pasti berkompeten di bidangnya. Dan di edisi hari ini, di hari Kamis lembaran kelima di bulan Desember 2024, bersama saya Niki yang akan menemani keluarga sehat dalam talk show hari ini. Ya, pada hari ini kita akan masih melanjutkan ya pembahasan dari minggu yang lalu yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Sekali lagi kami masih akan membahas mengenai melanjutkan topik yang minggu lalu, yaitu pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit dengan narasumber yang masih sama tentunya, yaitu Bapak Dr. Tubagus DEAB MMR MKes Fiskwa yang merupakan perwakilan dari Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Selamat pagi Dokter Abeng. Pagi, Niki ya populernya Dokter Abeng saja. Iya. Tidak pakai saja, Dokter Abeng. Kalau saja sudah jadi marga baru ya. Jadi lain lagi ceritanya ya. Oke. Iya. Pada bagaimana nih Dok? Jadi yang pertama mohon maaf untuk sahabat pendengar. Keluarga sehat. Oh, keluarga sehat 95.3. Iya, 95.3. Ya, hari ini saya sangat terlambat, sekali lagi mohon maaf karena ternyata saya sudah tua. Kalau dulu anytime orang telepon langsung berlumpah, ini saya sudah temuan jalan pelan-pelan. Ya, jadi sekarang ini sudah bergeser ya Niki, paradigma kesehatan sudah bergeser. Dulu Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, kemudian ke bawah lagi rumah sakit, puskesmas sibuk dengan pencegahan penyakit menular. Jadi ada kemarin orang ramai terakhir ya dengan COVID, kemudian ada demam berdarah. Sekarang trennya berubah kepada penyakit kronis. Iya, penyakit tidak menular ya. Nah, tidak menular. Jadi istilahnya PTM ya, ada sekarang di Direktorat P2 Pencegahan Penyakit, ada Direktur PTM penyakit tidak menular. Nah, sekarang ini dengan keluarnya Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang 17 tahun 2023 terakhir, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Penyakit berubah, makanya Kementerian Kesehatan harus berubah mengikuti percepatan. Jadi ada istilah katastropik ya, jadi penyakit-penyakit katastropik itu penyakit-penyakit yang menyebabkan pada usia-usia tertentu seperti stroke, apalagi kanker, dan sekarang bergeser banyak kanker. Makanya di Indonesia ada rumah sakit khusus kanker di Sulawesi Utara, nanti sementara di Barat. Kalau anak sudah di RSUP ada klinik khusus pelayanan kanker anak. Nah, untuk dewasa sudah ada dokter SPPD Kahom ya, konsultan hematologi onkologi medik. Jadi khusus kanker darah dan lain-lain. Ada juga dokter bedah, dokter kandungan ada. Jadi kalau bedah kan SPB, kalau kandungan SPOG ya, obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Nah, tidak ada dokter penyakit dalam onkologi, kemudian ada bedah, ada macam-macam, ada kandungan. Sekarang THT juga ada konsultan onkologi, karena makin berubah pola penyakit menjadi penyakit katastropik termasuk kanker. Nah, hari ini saya ingin mensosialisasikan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2024 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan. Ini ada namanya pelayanan kesehatan perseorangan, berarti individu ya. Kalau puskesmas pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau Menko Kesejahteraan Masyarakat itu Muhaimin Iskandar yang baru. Kemudian Menteri Kesehatan ada Budi Gunadi. Gunadi Sadikin. Oh, Sadikin ya. Jadi BSG
Kemudian untuk rumah sakit ada Persi, Ya. kemudian ada Persi itu induknya ya. Nah, kalau ada rumah sakit daerah itu Arsada, kemudian ada ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Nah itu rumah-rumah sakit bergabung untuk meningkatkan mutu pelayanan, gitu ya. Nah jadi ini kalau tadi itu rujukan perseorangan, artinya individu. Ya. Kalau rujukan masyarakat, kesehatan masyarakat lain itu di puskesmas, gitu ya. Nah ini Menteri Kesehatan dengan keluarnya tadi itu undang-undang yang baru, maka sistem rujukan semua akan berubah ya. Ini diperlakukan biasanya 1 tahun setelah di SK-kan. Nah ini peraturan Menteri Kesehatan ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan tanggal 1 November 2024. Wah, agak lama ya. Ya berarti paling lama 1 November 2025 sudah harus dilakukan. Ini sekarang sudah mulai ancang-ancang, gitu. Ya. Jadi intronya rumah sakit pasca Undang-Undang 1723 berubah. Ya. Rumah sakit ya, sistem manajemen rumah sakit. Kemudian perubahan tata kelola rumah sakit. Jadi rumah sakit berubah, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Ada yang bertanya, dokter, rumah sakit TNI Polri dengan rumah sakit Polri Bayangkara dan TNI AD, AU, AL, Apakah ikut berubah? apakah itu pemerintah atau swasta? Itu Ya. pemerintah tapi tidak di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau RSUP Malalayang itu RSUP Rumah Sakit Umum Pusat. Nah, jadi pemiliknya Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Rumah Sakit Bayangkara Polda di mana? Di Perumbasan. Perumbasan. Itu pemiliknya Polda. Dalam hal ini di Polri. Kemudian ada TNI AD di Teling. apa rumah sakit Monginsidi. Ya. Itu di bawah koordinasi Hankam. Gitu ya. Kemudian ada AU di bandara. Ya. Rumah sakit Suot. Charles Suot, Charles Dr. Suot, Ketama yang ya. meninggal kesian Angkatan Udara. Kemudian ada rumah sakit AL. Angkatan Laut di mana? Tahu di mana? Itu ya. Gitu. Karena di sana ada marinir dan lain-lain. Nah, kemudian rumah sakit daerah, ini saya jelaskan lagi ya. Ya. Rumah sakit daerah itu ada 2 pemiliknya. Ada milik provinsi, rumah sakit daerah, Ya. milik provinsi artinya milik gubernur, dan juga yang kedua milik kabupaten kota. Kalau milik provinsi di Sulawesi Utara ini ada RSUD ODSK yang besar itu dulu rumah sakit jiwa, itu miliknya gubernur. Kemudian di Bitung Manemo. Iya. Nah ini pintar juga tuh. Kita pancing-pancing memori. Manemo, kemudian rumah sakit khusus mata. Nah, ya. Itu belum Wah. ada nama ya. Rumah sakit mata. Cuma rumah sakit Ya, mata ya, mata, apa rumah khusus sakit mata, polio ya. atau apa? Nama belum. Kemudian rumah sakit khusus jiwa. Iya. Apa dia nama? Rumah sakit jiwa Ratu Buisa. Ratu Buisa, Profesor Dr. Ratu Buisa. Kalau Malalayang Profesor Dr. Kando, orang Iya. Manado ya. Ratu Buisa itu khusus jiwa di Malalayang pasti. Tateli. Oh ya, Tateli. jiwa di Tateli ya. Ya, Masuk ke kemudian dalam seberapa ya? ya. Seberapa ya? 4. Noongan? Rumah sakit Naungan 5. Tidak, itu 5, cukup. iya. Jadi 5 Kemudian milik. sudah dibuka baru sekarang. Rumah sakit Oh, yang infeksi. baru rumah sakit khusus infeksi di muka kantor DPR. Iya. Apa DPR? Kita Waya, rumah sakit khusus infeksi Kita Waya. Kita Waya di kampung kantor DPR itu apa? Pal 2, apa ya? Kayu Lagi. Kayu lagi kayu batu pokoknya. Nah itu ada 6 soal 6 sekarang rumah sakit khusus, rumah sakit Ya. umum dan rumah sakit khusus. Mudah-mudahan ntar lagi timbul rumah sakit khusus yang baru. Ya. Karena yang jelas mission pemerintah Indonesia masih menekan angka kematian ibu dan kematian Ya. bayi. Nah, tapi rumah sakit ada swasta ya. Ya. Swasta yang besar itu Sentra Medika, itu JPB. Kemudian Siloam, itu JPB, Ya. yang swasta ya. Kemudian yang lain tipe C yang milik gereja, gereja Protestan dalam ini GRIM ada 5. Saya mesti apa, Niki juga hafal ya. Iya. Yang di Manado namanya Pancaran Kasih, Pancaran Kasih, di Tomon namanya Bethesda, di Sonder namanya Siloam Sonder, rumah sakit gereja ini ya. Iya. Kemudian di Air Madidi ada rumah sakit apa itu nama? Air Madidi. Rumah sakit Gimem. Bukan makanan Ya, halus, beda bukan. ya.
Rumah sakit Tonsea. Tonsea, iya. Rumah sakit Tonsea. Itu yang punya GMIM ada 5. Punya gereja Katolik juga ada 5 ya. Oh tadi satu lagi yang murah rumah sakit GMIM kalau orang. Oh di Minsel. Minsel, Iya. murah. Kemudian rumah sakit gereja ada, ini saya masih namakan kelas atau dulu istilah tipe Berdasarkan kelas, ya, ya. karena saya mau jelaskan tentang perubahan. Kalau Siloam dan Sentra Medika kan masih kelas B, Iya. ya. Kalau yang lain yang saya sebut-sebut itu rumah sakit GMIM semuanya C, ya. Kemudian rumah sakit Katolik Iya. yang di Manado ada? Tidak ada. Ya, tidak ada. Hanya DP Induk di Gunung Maria. Gunung Maria, iya. Kemudian di Bitung ada, di apa itu Nawerot apa Nawerot di Bitung Budi Mulia, Iya, kemudian di Nawerot kampung ya dikinin tahu lagi. Oke, rumah sakit apa di Lembean? Rumah sakit Lembean. Rumah Tahu sakit tapi Katolik tidak tahu Lembean. nama daerah. Rumah sakit Hermana. Nah ini saya yang periksa rumah sakit akreditasi saya lupa. Rumah sakit Hermana Lembean. Jadi mana tadi Tomohon, Bitung, Lembean, apa? Longuan. Ini kita tahu. Longuan Budi Setia. Kemudian di Pasok Baru rumah sakit Kantia. Oh kalau itu mungkin tahu memang kurang. Jadi terlebih kita tahu supaya masyarakat cerita itu semua rumah sakit TPC dan tadi swasta ada Siloam, kemudian Sentra Medika, kemudian Hermina, apa lagi? Bagaimana ini mau cerita rumah sakit Siti apa? Mariam termasuk. Oh Siti Mariam, Iya. itu rumah sakit Islam. Iya. Sudah secukup ya. Ya. Ada Perempuan kalau tidak salah rumah sakit di Sulawesi Utara. Semua daerah ada. Nah, setiap Sekarang daerah semua pasti daerah ada. ya. Saya pernah bilang minggu lalu bahwa dulu saya pejabat di dinas kepala dinas sosial. Saya waktu itu Pak Feki masih sekda, kemudian dia jadi wali kota. Saya sering bercanda, saya bilang Pak Feki tolong dicatat kalau Anda jadi wali kota. Kota Manado adalah satu-satunya rumah sakit yang tidak punya rumah sakit daerah. Ya. Makanya beliau berjuang, akhirnya sudah ada yang jadi itu setia. rumah sakit RSUD Manado. Kota Manado. Mana namanya? Oh, masih Kemudian RSUD. Pakuat lagi jadi rumah sakit khusus gigi soalnya, Ya. tapi itu Pemkot punya, Pemkot. pemerintah kota Manado punya. Kemudian kemana ke atas Tomohon sudah ada rumah sakit Anugrah, kemana lagi ke Bitung, Minsel sudah ada rumah sakit daerah Minsel di mana itu? Tiap kabupaten seperti sudah ada ya dok. Ya, kemudian Kota Mobagu ada, Pulau Mangudo ada, Bolsel ada, Bormut ada. Ke Pulau Sitaro malah ada 2, rumah sakit Siau dan rumah sakit Tagulandang. Niki tahu kan? Karena saya Kesmas ya kayaknya. Oh, Kesmas. Oh iya, nanti belajar mengenai rumah sakit Jadi ya. pelayanan Ya, kesehatan. rumah sakit dulu di Dirjen Yankes. Yankes, iya. Sekarang sudah berubah, pelayanan lanjutan. Iya. Sudah bukan Sudah pelayanan berubah, ganti kesehatan, nama. karena Mulai lanjutan. kemarin, ya. Jadi dia bercerita tadi perorangan. Iya. Kalau Yankes bercerita kelompok masyarakat. Kemudian Pulau Sitaro ada 2 rumah sakit, Siau dan Tagulandang. Kemudian Sangihe, Kabupaten Sangihe, Kepulauan Sangihe ada 2, rumah sakit Liung Kendaga, rumah sakit Liung Paduli. Kemudian Talaut Rumah sakit. ada 2, sekarang semua 3, gitu ya. Wah. Rumah sakit Mala, rumah sakit Geme, RSUD ya, RSUD Mala di ibu kota Melongwane. Kemudian Geme setengah jam dari ke sana jauh. Kemudian di Pulau Kabaruan. Oh, Rumah sakit yang Kabaruan. baru yang kabar itu. Baru. Oh. Sebentar lagi meresmikan. Iya, iya. Ya. Nah, dok, dari semua rumah sakit yang ada ini kan tadi bercerita tentang klasifikasi rumah sakitnya ya. Ya, Nah, ya. berdasarkan undang-undang yang ada ya sekarang ya, pasca Undang-Undang 17 tahun 2023. Nah, ini sudah beralih jenjangnya katanya ya menjadi berbasis kompetensi Ya, rumah sakit itu tersebut. yang Nah, mau. sistem rujukan berbasis kompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan ini seperti apa maksudnya? Apakah hanya berganti nama atau berganti seperti apa? Mohon Ya. dijelaskan, Dok. Panjang nih cerita. Ya. Bisa
1 semester. Makanya Ya, kita agak berlanjut-lanjut ya, pelan-pelan. pembahasan ini. Mudah-mudahan pendengar keluarga sehat, keluarga sehat yang peduli terhadap kesehatan sendiri, mari kita bahas. Jadi perubahan pengelolaan rumah sakit pasca Undang-Undang 17 tahun 2003 ada 3 ya. Pertama, perubahan klasifikasi dan rujukan. Ya. Yang tadi saya sementara ikut karena saya juga selain di Badan Pengawas Rumah Sakit Sulawesi Utara, saya juga tim kendali mutu kendali biaya BPJS. Tadi ada sosialisasi tentang peraturan Kepala BPJS yang baru nomor 4 tahun 2004 tentang screening. Nah itu nanti terambas tersendiri. Ada topik sendiri Ada lagi topik ya. sendiri. Okay. Karena sekarang judul tema tadi banyak penyakit kronis, makanya BPJS meluncurkan program baru orang sehat di screening. Nah, supaya dapat tahu yang calon yang memang benar-benar sehat, apakah masih sehat atau sehat atau kemungkinan menjadi sakit. Misalnya datang dengan obesity, ya. apa itu? Kegemukan, lebih. Kemudian kolesterol 300, nah itu kan, itu lain lagi penanganan kolesterol. Tapi biasanya kalau gemuk kolesterol tinggi, tensi ikut tinggi, ya toh? Tensi ikut tinggi, gula lagi ikut tinggi. Nah, itu penyakit yang lagi populer sekarang, katastropik istilahnya. Dulu orang yang nak pusing, nah sekarang sudah banyak. Kemudian yang kedua perubahan kualifikasi pertama, kemudian yang kedua sistem rujukan tadi itu. Sistem rujukan berbasis kompetensi, kemudian nanti terambah tentang perubahan tata kelola rumah sakit. Nah, bercerita tentang perubahan sistem rujukan dari berjenjang berdasarkan kelas dulu ya. Nah, yang tadi Niki bilang dari kelas menjadi kompetensi. Kalau dulu kan ada istilah rumah sakit kelas A, B, C. A yang paling besar, B, C, D. Kemudian ada lagi D Pratama yang lebih kecil, cuma dokter umum semua. Belum, AFD Pratama itu identik dengan FKTP puskesmas. Karena dokter umum tapi bisa rawat inap. Nah, jadi ke depan, kalau dulu kan ada puskesmas yang jauh-jauh namanya puskesmas rawat inap. Nah, saya baca konsepnya puskesmas rawat inap bubar karena kalau banyak pasien dinaikkan menjadi rumah sakit tipe D Pratama. Itu kategori FKTP dibayar dengan FKTP. Itu konsep pelayanan kesehatan peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 tahun 2012. Nah, dengan peraturan Menteri Kesehatan yang baru dirubah menjadi Vaskes kompetensi, gitu ya. Jadi jenis pelayanan kesehatan semua sekarang sudah RS online. Makanya sekarang ada Permenkes yang kemarin itu semua harus online, apa istilahnya itu, pendaftaran online dan semua SIM RS. SIR satu sisi mau masuk rumah sakit berubah semua sekarang. Kalau dulu kan datang jam 6 mendaftar, tunggu antri, nanti dapat panggil jam 7, kemudian tunggu lagi antri ke di Doan Suruh mau gimana batuk, ke Poliparu. Nah, di Poliparu tunggu lagi di situ antri, kemudian dokter nanti jam 10, pasien sudah jam 7. Nah sekarang semua sudah diatur. Kalau sudah pendaftaran online, misalnya rujukan puskesmas, Anda datang ke puskesmas batuk ya toh. Nah ini dokter puskesmas bilang, ini mesti foto, mesti ini, jadi mesti ke rumah sakit tipe C dulu ya. Dulu namanya berjenjang dari FKTP puskesmas atau klinik Pratama atau apalagi dokter praktik ya, itu FKTP ya. Apa lagi? FKTP. Klinik, dokter praktik swasta, klinik rumah sakit swasta ya. Jadi itu yang sekarang sistemnya tidak seperti dulu lagi pasien mesti baku antri. Sekarang ada istilahnya sisrute. Nah ini merubah bagaimana kan belum tahu. Sistem rujukan terintegrasi. Nah, semua ini online, makanya semua puskesmas, harapan dinas kesehatan, semua puskesmas ada wifi. Iya. Wajib ada ya. Ya, kalau sekarang kota cerdas, kabupaten cerdas artinya wifi ya. Karena kalau mau beli pulsa orang SMP banyak. Itu. Nah ini yang mau disiapkan semuanya rumah sakit online ini, termasuk puskesmas. Jadi ya tadi itu mengenai rujukan, ada sisute, artinya dari puskesmas, dorang online. Mau rujuk ke rumah sakit mana? Misalnya di
puskesmas di Kota Mobagu. Oh ini mesti dirujuk ke rumah sakit Pembundayan, rumah sakit Kota Mobagu ya. Nah dari puskesmas buka online rumah sakit sana. Orang cari tahu dokter misalnya penyakit dalam di sana hari apa jam berapa. Nah, sekarang kalau rumah sakit tipe C, rumah dokter spesialis 4 dasar, apa tuh? 4 dasar penyakit dalam, kemudian anak, spesialis bedah, spesialis kandungan. Itu namanya spesialis 4 dasar. Kalau di fakultas kedokteran istilahnya 4 besar. Kalau kosap terutama ya, yang paling utama. Yang paling utama, jadi 4 dasar. Kalau misalnya spesialis paru bagian pada penyakit dalam, tapi sekarang sudah berdiri sendiri penyakit paru. Iya, keluarga sehat, Anda masih sementara mendengarkan talk show kesehatan di hari ini ya. Kita masih membahas mengenai pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, masih dengan narasumber kita ya, Dr. Abeng ya, masih sementara berbagi untuk kita semua. Ya, kita kembali lagi ke Dr. Abeng. Tadi sudah dijelaskan ada pelayanan ya, sistem rute ya. Kemudian sisrute. Nah, bisa dijelaskan lebih rinci lagi dok. Mungkin apa keluarga sehat masih bingung bagaimana penggunaan atau apa sih yang sisrute ini ya? Kata baru yang baru didengar mungkin untuk oleh keluarga sehat. Betul. Nanti apa mau telepon room ya? Ya belum. Nanti tunggu sabar-sabar ya. Jadi tolong bahas dulu teori karena ini kalau pakai LCD kalau ada TV atau ada apa simposium atau seminar misalnya sini di radio kita berimajinasi. Berimajinasi. Jadi tadi itu perubahan-perubahan yang akan terjadi sekarang sudah terjadi mengenai kalau di akreditasi namanya apa ya? Pokoknya perubahan sistem informasi lah. Kemudian yang kedua yang sementara diatur oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan ini tentang jenis tenaga kesehatan. Jadi ya Sisnakes atau Sistem Informasi SDM. Karena yang menentukan sekarang rumah sakit walaupun bupati, wali kota, gubernur sudah ke rumah sakit bagus, beli alat bagus, siapa yang mengerjakan? Ya, berarti SDM ya memang. SDM yang pertama dokter. Ya. Maksudnya dalam hal ini sekarang diharapkan dokter spesialis. Karena dokter umum sekarang hanya melayani pasien di IGD, rawat jalan, rawat inap semua oleh spesialis sekarang ya. Namanya DPJP, dokter penanggung pelayanan ya. Ya itu istilah. Jadi SDM yang disiapkan sebab ada dokter mesti ada perawat juga. Perawat juga lagi naik dari kompetensi. Dulu kan SPK, kemudian naik D3, apa itu? AMD, Alimadia, kemudian sekarang naik S1, SK. Setelah S1 mesti uji kompetensi menjadi nurse. Itu sekarang. Jadi sekarang saya bilang di mana-mana di rumah sakit, kalau masih D3, sekarang sekolah-sekolah untuk S1 keperawatan semuanya silahkan sekolah. Ya, karena nanti D3 out. Kompetensi ya, D3 nanti ke puskesmas di rumah sakit. Ya, harus naik peningkatan. Jadi itu. Jadi yang lagi dikejar-kejar sekarang, kemudian tenaga apa istilah nakes. Nakes pada umumnya ya. Jadi perawat, bukan hanya perawat kan, di dapur perlu apa? Ahli gizi. Kemudian dokter penyakit dalam. Sudah ada dokter spesialis radiologi, perlu apa? Tenaga yang membantu dokter radiografer. Nah, jadi dokter tidak bisa membuat foto-foto sendiri, harus ada tenaga yang bantu namanya radiografer. Kemudian SPPK yang diperlukan di rumah sakit tadi ini saya belum jelas. Yang ini bagi teman-teman atau orang tua yang mau sekolah anak dokter atau dokter umum, saya buka rahasia. Ke depan yang dibutuhkan sekarang ini 4 dasar. 4 dasar tadi itu penyakit dalam, anak, kandungan, bedah. Kemudian tidak boleh bekerja, rumah sakit tidak boleh bekerja kalau tidak ada 4 penunjang. Yang pertama anestesi. Jadi bius. Ya, dokter bedah tidak bisa mengoperasi atau dokter kandungan yang tidak bisa seksio kalau tidak ada anestesi. Dokter penyakit dalam tidak bisa mendiagnosa yang pasti kalau tidak ada SPPK. Apa itu? Spesialis? SPPK. Spesialis apa ya? Spesialis patologi klinik. Oh ya. Oh kepanjangannya itu. Kalau biasa dengar biasa. Ya, jadi laboratorium. Jadi
tenaga dokter spesialis patologi ini tidak bisa kerja kalau tidak ada patelki, ahli kesehatan apa itu? Tuh, yang Ini D3. mendengar ini Apa? organisasi ya Pak Ya, organisasi ya? patelki, anggotanya itu tenaga AMD ya, ahli media atau ahli media kesehatan, dan sekarang berarti berubah-berubah. Banyak sekali Dokter ya. laboratorium. Kemudian dokter spesialis rehab medik itu diperlukan sekarang. Rehab medik sekarang istilahnya SPKFR, kesehatan fisik dan rehabilitasi. Dorang tidak bisa bekerja kalau tidak ada tenaga. Penunjang lainnya. Ya apa yang SPKFR, rehab medik istilah dulu. Dorang bisa bekerja dengan baik kalau dilengkapi dengan tenaga fisioterapi. Halo Niki. Halo, selamat pagi. Fisioterapi. Fisioterapi itu. Wah. Jadi tenaga-tenaga ini yang dibutuhkan sekarang. Jadi rumah sakit perlu SDM ini. Yang kedua, sekarang Kemkes sementara membangun rumah sakit bagus-bagus, ya. Rumah sakit. Kemudian ada dari pendidikan, ya. Pendidikan. Saya harus ngomong bahwa Sulawesi Utara ada Fakultas Kedokteran Negeri, tapi satu-satunya Fakultas Kedokteran Negeri yang belum punya rumah sakit pendidikan. Seluruh Fakultas Kedokteran Negeri sudah ada, kecuali Manado. Ini tolong. Kando itu bukan jadi Rumah sakit ya? pendidikan, tapi milik Depkes. Oh, iya. Karena Fakultas Kedokteran itu milik Dikbud, apa sekarang DPC lah, Menteri Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi. Nah itu harus ada Cicing Hospital. So ada tuh rumah sakit tapi cuma di Perangka, yang di kampus. Yang Mungkin tahu. di tengah-tengah itu ya. Hah? Baru. Yang di kaki-kaki di PT ya, nah, itu investasi jangka panjang sekali. Apa tuh tertawa karena itu sudah pakai sekali urusan fakultas dan Iya. dan Menristek ya. Kementerian Mendidik, ya itu. Nah, itu. Jadi ulangi, tolong dicatat para penggawa dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Samudra-Tulangi, tolong dicatat bahasa saya. Satu-satunya Fakultas Kedokteran Negeri di Indonesia yang tidak punya rumah sakit pendidikan adalah Sulawesi Utara atau Universitas Samudra-Tulangi. Saya alumni Unsrat, saya harus bilang ini supaya Tuhan segera benahi. Pas sekarang kan masalah. Kemudian bangunan sebentar diatur lagi di bangunan-bangunan di Indonesia. Jadi mau bikin bagus rumah sakit ini, ya. Standar akreditasi sudah jelas. Kemudian mau ditata sediaan obat dan BMHP. BMHP itu bahan medis habis pakai. Ya itu. Jadi obat-obat semua ditata ke generik dan lain-lain karena obat mereka dagang katanya dulu mahal, ya kan? Kemudian daya tampung tempat tidur ini yang lagi error sekarang. Itu namanya SIRANAP, Sistem Informasi Rawat Inap. Jadi nanti Dinas Kesehatan mau buka informasi supaya pasien tahu di mana rumah sakit yang kosong untuk rujukan. Biasanya informasi itu di rumah sakit atau di Dinas Kesehatan. Sekarang kan rujuk dari Kota Mobagu ke RSUP Malalayang. Malalayang sekarang sudah jadi puskesmas raksasa karena semua rujuk ke situ. Perlu saya informasikan kepada masyarakat bahwa sekarang rujukan itu tidak serta-merta harus rumah sakit kelas A. Itu kalau cita kelas ya. Ya, jadi ada rumah sakit kelas B rumah DSK itu. Jadi sekarang rumah sakit dari wilayah Minahasa, Bitung, silakan rujuk ke DSK kecuali dari Amurang. Amurang kan ada rumah sakit Awalui, udah apa cumut tadi. Ya, ayo. Kemudian RSUP. Tapi kalau dari Minahasa, Bitung itu turun dari Tomohon, itu ke DSK. Itu formulasi rujukan supaya dia tidak tertumpuk di sana. Saya kira ini dulu sampai sini bercerita karena selanjutnya turun semua bahas sistem rujukan berbasis kompetensi. Itu yang bercerita susu tadi. Itu apa dan bagaimana mempertimbangkan alamat, biaya dan lain-lain. Tapi kalau keadaan penyakitnya harus ke RSUP, harus ke rumah sakit TPA, yang tidak usah pilih lagi orang dari Motoling cuma sampai di Amura. Kalau orang dari puskesmas atau dokter bilang langsung ke RSUP karena jenis penyakit yang harus ditangani oleh RSUP. Iya. Tapi kalau misalnya boleh oleh Kalaoran atau rumah sakit Amuran, dorang sesinggah. Cuman sekarang memang tantangan lupa di Amuran radiologi so ada, laboratorium so ada, penyakit dalam ada, semua so ada. Ya, tinggal obat tadi itu.
Lanjut ke Mampus karena BPJS sekarang ya itu masih berubah-berubah terus ya. Seperti pertanyaan Mamkos tadi itu, ya memang obat kronis tidak senantiasa ada. Ya. Karena kenapa pemilik atau mungkin bagaimana ya, bisa berpindah nggak obat kronis itu? Saya belum hafal. Karena dari FKTP terdaftar obat kronis di apotek ya, puskesmas tidak menyediakan, rumah sakit mengambil obat kronis di apotek yang kerjasama dengan BPJS. Apakah bisa misalnya di rumah apotek, misalnya tadi sebut nama apotek tidak ada, apakah bisa ambil di apotek lain, itu saya belum tahu. Jadi Mamkos tolong tanya Pak Ibu Alce. Apakah bisa diambil di apotek lain? Mamkos kan nasabah apa itu? Anggotanya Bu Alce berarti bisa langsung. Ya kan? Biasanya kalau ada merek dagang ataupun Mamkos saya informasikan sekarang dokter di rumah sakit atau dokter praktik yang kerjasama dengan BPJS harus menggunakan obat generik. Nah obat generik itu di PHK kasih yang murah, PCTM. PCTM 1 dos cuma 40.000 stok untuk pakai 3 bulan punya. Obat gula juga cuma harga jangan sampai 100 perak satu, Mamkos ya. Bukan yang mau bilang apa, artinya cek dulu di PHK. Kalau misalnya apotek lain ada, beli aja dulu sementara, jangan enak minum. Ya. Gula enak minum. Artinya kayak jangan nanti sudah tinggal 1 tablet di rumah ya, baru mencari kan. Sebaiknya 1 minggu ke. Karena di BPJS ada jadwal, ada catatan misalnya Mamkos jadwal ambil obat tanggal 18. Ya. Jadi 18 Oktober, November, Desember itu tanggal-tanggal itu harus segera. Jangan misalnya tercatat tanggal 18, tanggal 10 semua ambil. Ya. Atau nanti tanggal 20 ambil kacau di jadwal. Jadi tolong catat di otak atau bikin stempel. Mamkos bikin stempel bahwa ambil di apotek tanggal sekian, tetap di tanggal. Ya. Kemudian kalau misalnya yang ada, nanti tanya ulang nanti apa boleh ada. Atau alternatif cari apotek lain untuk BPJS atau bisa sendiri. Kecuali suntikan insulin itu mahal. Satu dua untuk 1 minggu 300. Ya, itulah ya sudah mudah-mudahan Mamkos, Pak Cliff ya, kemudian Paman Kikup sudah puas dengan jawaban. Jika memang belum puas, nanti silahkan menghubungi nomor line telepon kami. Nanti akan kami lanjutkan ke Dokter Abe ya. Ya. Baik Dok, kita sudah di bagian akhir ya, karena kita sudah dibatasi dengan waktu. Acara ini hari Kamis, acara dialog ya. Khusus mengenai rumah sakitan, kerjasama radio dengan BPRS. Kita lagi cari pendukung untuk cari jadwal sendiri. Jadi waktu itu pembicaraan mungkin rencana Selasa dan Kamis khusus dialog apa tadi istilahnya temanya? Ya, talk show. Tapi ini khusus rumah sakitan dari Selasa jam 8 kita bahas lagi supaya terstruktur. Tapi saya lagi minta apakah bisa ada rumah sakit pendukung. Yeah. Karena rumah sakit kan perlu sosialisasi program-program supaya pasien tahu. Yeah. Lupa dulu DSK kan touchscreen semua, sekarang cuma pakai karena sudah ada JKN Mobile. Kemudian di ODSK misalnya ada alat-alat radiologi yang canggih-canggih, yang pasien-pasien belum tahu. Orang RSUP yang tahu di ODSK lebih canggih, maaf saya katakan itu, gitu ya. Kemudian di sekarang ini undang-undang, kemudian PP, Permenkes sudah ada pengobatan paliatif. Nah, sekarang dulu kan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, sekarang ada paliatif. Nah, kalau dulu kan pasien misalnya kanker, kemudian pulang dia berdoa. Jadi ini sekarang ada penanganan ahli-ahli agama, kemudian ahli-ahli psikologi, psikiater, psikolog dan lain-lain untuk membawa orang itu supaya tetap segar di akhir hayatnya, gitu ya. Saya kira itu informasi. Nanti berikut tolong bahas mengenai apa tadi yang untuk Masita Potong tadi itu tentang rujukan penjenjang sudah selesai nanti, kemudian berdasarkan kompetensi rumah sakit ya. Jadi rujukan berdasarkan kompetensi. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Tolong baku dapat ulang insya Allah.
Jadi mudah-mudahan berikut saya tidak molor lagi. Jadi jadwal 10.11 jadwal acara ini, kemudian tadi sudah 10.30, sekarang sudah 11.42. Mohon maaf para keluarga sehat, moga-moga sehat-sehat semua. Tadi sampai mau telepon dan yang lain nanti tolong diskusi ulang nih. Sekali lagi mohon maaf kalau kurang berkenan, sampai waktu dapat ulang tetap semangat. Baik, karena sudah dibatasi dengan waktu ya, kurang lebih kita sudah 1,5 jam tidak terasa ya keluarga sehat. Baik, terima kasih banyak Dokter Abeng sudah mampir ke Radio Suara Sehat ya, menyampaikan informasi terkait pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Sukses ke depannya dok. Semoga tetap sehat, tetap semangat, terus diberkati segala aktivitas dokter ya. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah bergabung menyimak program ini ya. Ada Mam Kos, kemudian Pak Ferry Cliff, kemudian ada Paman Kikuk, terima kasih ya. Sekali lagi narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Tubagus D. Abeng MMR MKes Fiskwa yang merupakan dari Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara. Akhir kata saya Niki dan bersama Dr. Abeng undur diri. Terima kasih, jangan lupa tetap menjaga kesehatan Anda dan salam sehat.